Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia Tosan Aji dimanapun Anda berada. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda salah satu dari sebuah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah kalau Anda melihat di sini ada 3 buah pusaka, karena kedua pusaka ini adalah dapurnya sama. Jadi dua pusaka ini dapurnya sama dengan pusaka yang baru saja saya dapatkan sobat. Nah ini adalah pusaka yang kalau menurut saya pusaka istimewa sobat. Nah ini adalah warangka gawannya. Ini kalau tak lihat untuk di kayunya kemungkinan adalah kayu timoho, dan dia memakai pendok bunton, dan pendok buntonnya ini dia pendok bunton lawasan sobat. Jadi ini adalah warangka gawannya, dan ini pun juga untuk di pendoknya ini masih utuh, dan pusakanya pun juga termasuk dari sebuah pusaka istimewa. Jadi gini, mungkin di antara para pecinta Tosan Aji banyak sekali yang menginginkan sebuah pusaka-pusaka yang sesuai dengan idamannya, tetapi ada yang kesampaian, ada juga yang tidak kesampaian sobat. Mungkin karena yang paling besar adalah karena budgetnya atau karena dananya. Nah di sini pun juga saya ingin memberikan sebuah informasi kepada Anda. Mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa buah pusaka di Galeri Bumi Mojopahit, tetapi terkendala dengan budget atau dananya. Anda bisa mengambilnya dengan sistem mengangsur sobat, jadi lebih ringan. Karena di sini pun juga ada beberapa dari teman-teman penonton itu pun juga melakukan hal yang sama, yaitu mengambil pusaka atau memari pusaka dengan sistem mengangsur. Nah ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah kalau untuk yang ini, pusaka ini kemarin saya warangkan, jadi sudah selesai diwarangi. Nah kalau untuk yang ini, pusaka ini sebenarnya dulu pernah ada yang mau memahari, tetapi mungkin tidak jadi dimahari karena beliau mengambil koleksi saya yang lainnya. Jadi ini adalah pusaka yang istimewa juga. Nah ketiga buah pusaka ini adalah pusaka yang istimewa dan juga termasuk dari apa ya, kalau menurut saya juga punya keistimewaan sendiri-sendiri dari pusaka ini. Nah seperti apa sih wujudnya? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik sahabat semuanya, langsung saja kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah kalau Anda melihat seperti ini, mungkin di antara sobat itu ada yang suka dengan warangka gawan atau warangka lamen atau lawasan. Nah kalau untuk saya, kalau memang untuk diwarangkanya saya rasa masih layak, masih bagus gitu dalam pemahaman saya, maka biasanya akan saya serviskan sobat. Tetapi kalau untuk yang ini, kok kayaknya di hati saya dari motifnya kok kayaknya kurang ya, kurang greget gitu loh. Itulah mengapa ini nanti untuk diwarangkannya kemungkinan besar akan saya ganti sobat. Nah sebelum saya tunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari pusaka yang baru saja saya dapatkan, coba Anda amati sobat untuk di pendoknya. Nah ini adalah pendok kemungkinan berbahan mamas, dan ini adalah pendok lawasan, dan ini dia masih utuh, jadi tidak sobek dan juga masih tergolong utuh. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Ini adalah pusaka terbaru, dalam artian baru saja saya dapatkan sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Ini kalau Anda melihat, ini adalah pusaka dengan dapur panimbal. Nah pusakanya ini kalau Anda melihat sobat, untuk di pamornya dia pamor ngebior. Jadi pamornya ini kalau dalam pemahaman Tosan Aji saya adalah pamor pedaringan kebak. Nah ini, dan untuk dibilah pusakanya pun juga masih lumayan tebal. Ini waktu saya menanting pertama kali, ada perasaan puas dalam memahari pusaka ini. Jadi memang betul-betul ini bisa dikatakan mungkin keris yang berkelas pusaka. Mantep banget ini. Nah, coba Anda amati sobat. Ini kalau nggak salah menurut dari keterangan teman saya kemarin, ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya yang dia itu makelari. Jadi makelari miliknya orang. Nah kalau nggak salah kemarin tuh estimasinya adalah Sultan Agung sobat. Nah ini nanti kemungkinan besar akan saya buatkan warangka baru. Nah ini untuk di bagian bilahnya, dia pamornya adalah pamor pedaringan kebak, sedangkan untuk di bagian pesinya, untuk di bagian gonjonya ini gonjo wulung alias tanpa pamor. Nah ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi ini sobat. Pusakanya masih bagus banget ini. Ini nanti kalau seumpama diwarangi ulang oleh tukang saya, malah tambah luar biasa ini. Untuk di pamornya akan nampak muncul dan juga mungkin menyala. Nah ini kalau Anda melihat, dia kena pantulan dari cahaya, dia itu berpendar sobat. Nah ini mungkin warangan lama di orangnya.
Jadi ini nanti akan saya buatkan warangka baru biar lebih gagah. Nanti kalau nggak salah adalah warangkanya Branggah Jogja, kayu tilesium gandar iras, dan sudah saya pesankan di tukang warangka saya. Nah ini mantap ini pusakanya. Itulah kenapa di antara para pecinta tosan aji itu terkadang ada yang dalam memahari sebuah pusaka impiannya ada yang kesampaian, ada yang tidak kesampaian sobat. Nah bagi yang tidak kesampaian ini saya membuka sebuah sistem angsuran, bahwasanya jika di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka-pusaka di Galeri Bumi Mojopahit, sekali lagi jika terkendala dengan budgetnya, Anda bisa memaharinya dengan sistem mengangsur. Karena beberapa dari para penonton saya ataupun juga pelanggan saya pun juga melakukan hal tersebut. Bahkan di antaranya ada yang sudah lunas terus ambil lagi, itu kayak gitu. Nah kalau seperti itu kan jadinya tidak begitu memberatkan dalam hal keuangan Anda, karena bisa dicicil atau diangsur tiap bulan dan juga tanpa bunga. Nah ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Dapurnya adalah dapur Pasopati dan pamornya adalah pamor pedaringan kebak sobat. Nah ini kalau Anda melihat dia ini untuk di pasikutannya gagah merbawani, karena pusakanya ini termasuk dari pusaka yang agak panjang dan juga dia bilahnya tebal. Nah ini bilahnya termasuk tebal ini sobat. Ini luar biasa, ini tantingannya mantap. Di tantingannya mantap, bilahnya lumayan tebal, dan juga untuk di pamornya ini adalah pamor pedaringan kebak. Luar biasa banget untuk di pusaka ini. Ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan dan bisa dikatakan ngayang batin. Di hati saya itu ada perasaan puas dalam memilikinya. Nah mungkin di antara sobat, wah saya tertarik dengan yang itu Mas Tony, sabar dulu, ini nanti akan dibuatkan warangka dulu sobat. Di warangkanya sudah saya pesankan soalnya. Nah kita lanjut untuk di pusaka yang kedua. Nah pusaka yang kedua ini beberapa waktu yang lalu kayaknya pernah saya review waktu selesai diwarangi. Nah karena ini tadi saya dapatnya adalah pusaka dengan dapur panimbal, biar sekalian sebagai pusaka penyerta. Nah siapa tahu di video ini nanti dia ketemu dengan tuan barunya. Nah kalau untuk yang ini adalah dapur panimbal, juga pamornya adalah wos putah, dan ini tantingannya ringan kalau untuk yang ini sobat. Untuk diestimasinya mungkin ini masuk di estimasi Majapahit. Ini tantingannya ringan ini untuk di pusakanya. Coba Anda mati untuk di pamornya pun juga bagus, begitupun juga dengan bilah pusakanya. Ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Jogja. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya juga dapur panimbal berpamor wos putah. Untuk di pusakanya sudah diwarangi, dan warangkanya ini kalau nggak salah kayunya adalah kayu timuhu. Nah ini seperti ini. Ini adalah warangka gawannya juga ini sobat. Nah ini adalah pusaka penyerta, pusaka pertama sebagai penyerta dari pusaka dapur panimbal yang baru saja saya dapatkan. Nah kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah ini dia memakai ladrang Solo dan dia gandar iras. Kayunya saya kurang paham, mungkinkah ini kayu jati. Nah ini untuk di warangkanya juga warangka lawasan ini sobat, dan memakai pendok belewah. Pendok belewahnya ini pun juga dia lawasan. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini pun juga untuk di dapurnya adalah dapur panimbal. Nah sebenarnya pusaka ini beberapa waktu yang lalu sudah dipesan oleh salah seorang pelanggan saya gitu. Ini pun juga mengambilnya dengan sistem mengangsur. Nah terus saya mereview kembali dapur panimbal, kalau nggak salah dapur panimbal pamor uler lulut. Nah ternyata beliau tertarik yang pamor uler lulut, akhirnya yang ini mungkin tidak jadi diambil akhirnya. Nah ini saya rilis kembali sobat. Nah coba Anda mati untuk di bagian gandeknya. Nah gandeknya ini seperti kayak ada ukirannya. Nah ini kalau Anda melihat, dan di bagian gonjonya pun juga dia berukir seperti ini sobat. Nah ini mudah-mudahan di video ini nanti dia akan ketemu dengan tuan barunya yang lebih serius maksudnya. Nah ini adalah pusakanya ini pun juga untuk di bilahnya ini
juga masih lumayan tebal ini sobat. Nah, dan tantingannya dia tantingannya ringan. Nah, untuk yang ini dia tantingannya ringan. Kalau untuk yang ini tadi, nah untuk yang ini tadi dia bilahnya agak termasuk tebal dan tantingannya mantap. Jadi tidak begitu ringan. Nah, tapi kalau untuk yang ini agak ringan ini sobat untuk di tantingannya. Tapi sama-sama mantap. Tantingannya sama-sama mantapnya ini. Nah, ini untuk di pamornya pun juga masuk di pamor Wosputa. Nah, mungkinkah ini satu era ataukah berbeda era kira-kira? Nah, silakan Anda amati sobat. Untuk dari ciri dari pamornya kok kayaknya hampir sama. Nah, untuk di ciri dari pamornya hampir sama. Nah, ini adalah pusaka penyerta 2 dapur panimbal. Karena di episode kita kali ini yang saya review adalah pusaka panimbal, salah satu dari pusaka yang baru saja saya dapatkan. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.